kita untuk lulus BPOM itu juga butuh waktu. Benar, nggak panjang cepet. ya. Dia ada beberapa tahap, itu ada sekitar 4 atau 5. Misalnya kita memang nggak melewati satu tahapan nih, kita bisa mundur lagi proses dari nol. Halo, ketemu lagi di video Haum. Kali ini gue barengan sama Phil, barengan juga sama Ripka. Nah, kali ini tuh kita mau ngobrolin tentang label stiker yang ada di produk skincare. Nah, khususnya saat ini kita ngomongin mungkin tentang di Haum ya. Penamaan label ya, karena ada trade name dan ada juga inci name. Betul. Apa namanya? Banyak yang pertanyaan. Banyak yang muncul pertanyaan dari penamaan produk itu sendiri, karena teman-teman udah pada aware juga ya apa isi kandungan dari sebuah produk sebelum membeli gitu. Oke, mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, apa sih bedanya? Kan tadi kita ngomongin trade name trade sama name. inci name. Nah, Benar. Sama bahan aktif tuh apa? jadi gini, kalau trade name itu kan secara harfiah artinya nama dagang atau merek dagang. Nah, biasanya penamaan ini diberikan oleh pabrikan raw material atau bahan aktif untuk bahan baku yang mereka jual. Oke. Nah, karena apa? Karena agar produk bahan bakunya ini agar stand out, agar mudah dimengerti di marketnya, di pasar, kurang lebih sih seperti itu. Karena biasanya kalau bahan aktif itu kan dia terdiri dari 2 sampai 10 kandungan bahan ekstra. Banyak gitu. Jadi ada komposisinya ya. Ada komposisinya di dalam bahan aktif itu. Ya, mungkin biar lebih gampang, contohnya trade name, kalau misalnya di Haum itu kayak misalnya di Beard On sama di Hair On ini ada namanya Redensil. Nah, makanya Redensilnya ini ada trademark R-nya ya. Iya. Karena itu merupakan nama dagang ya. Jadi, nama dagang pabrikan yang mengeluarkan bahan aktif si Redensil. Iya, jadi kalau misalnya kayak Redensil gitu, isinya ada komposisinya. Ada sekitar gitu, 8, ada sekitar 8 bahan ekstrak yang di dalam si Redensilnya ini. Gitu. Yang itu adalah namanya inci name. Nah, dan biasanya inci name ini memang diberlakukan baik dari BPOM ataupun internasional. Jadi pada saat penamaan bukan penamaan ya, pada saat pembuatan suatu produk itu harus diinfokan komposisinya itu apa aja. Karena bahan aktif ini, nama chemical name ini kan banyak banget tuh ya di semua negara. Ada yang kategorinya IUPAC-nya apa, ada CHAS number-nya. Jadi untuk penyeragaman diberlakukanlah inci name. Jadi secara standar internasional betul, gitu ya. Betul. Makanya kalau misalnya ada yang bilang, kadang-kadang ya terus ada pertanyaan ya, misalnya ini Redensil, tapi kok pas dilihat belakangnya nih di ingredientnya nggak ada Redensil gitu. Nah, yang ada di dalam sini adalah komposisi dari Redensil itu, inci name itu ya. Iya. Mungkin nanti bisa dicantumkan ya komposisi dari Redensil itu biar teman-teman bisa baca. Iya, misalnya sebagai contoh ya gitu. Jadi mungkin sebenarnya kita sharing ini supaya lebih memudahkan teman-teman kan, soalnya untuk udah nyari lah ya. Iya, kalau sekarang kan lihat produk udah ini banget ya, udah advance lah ya. Betul, karena kan kita kadang juga nggak mau beli sesuatu yang atau di dalamnya apa kan. Iya, benar. Jadi kalau dari Haum memang kita biasanya menginfokan atau kita memberitahukan trade name-nya itu apa, ataupun kalau misalnya trade name ya inci name-nya kadang-kadang kan kita infokan bahan aktifnya apa aja. Iya, kayak contoh serum-serum kita ya Mas ya, misalkan yang serum C adalah kita pakai ethyl ascorbic acid gitu, dan di kalau itu inci name berarti ya Mas ya. Jadi itu ada di dalam ingredient list-nya gitu. Cuman kalau Redensil ini karena terdiri dari komposisi, dia yang ada di ingredient list adalah inci name-nya tadi. Karena kalau dari tambahan juga, karena trade name ini juga memudahkan para development produk untuk meracik. Karena kan lebih mudah lah. Ya udah ada satu formulanya, udah ada dalam satu kandungan bahan aktif, jadi memudahkan untuk membuat persentasenya gitu. Oke, ya kan kayak misalnya tadi kamu bilang ya Sisi, ethyl ascorbic acid. Kalau kita lihat di ingredient list ada nih ethyl ascorbic acid, pun sama sodium hyaluronate. Ada juga nih sodium hyaluronate. Nah, itu adalah inci name ya. Betul. Nah, ada juga sebenarnya terkait trade name itu sih tergantung, sebenarnya bebas-bebas saja nih tiap produsen skincare ingin menampilkan trade name di depan label. Itu sih sebenarnya kembali lagi bebas.
Yang paling penting adalah kalau sesuai peraturan ya kita harus pada saat BPOM ya, gue ngomongin BPOM tuh harus melampirkan INCI-name-nya, trade name-nya bebas sebenarnya. Gitu. Makanya di dalam ingredient list itu kita nggak boleh kita nggak boleh naruh si redensilnya. Jadi kita harus tahu karena nih di dalamnya apa aja. Karena redensilnya adalah trade name kan, bukan INCI name. Nah, INCI name-nya harus dicantumkan di belakang sini gitu. Nah, ini mungkin yang membedakan adalah kalau misalnya pharma grade produk itu kan kalau dari sisi produk hair loss itu kan memang bukan terkenal yang memang patennya minoxidil. Nah, kalau minoxidil ya nama trade name-nya minoxidil dan nama bahan aktifnya itu ya minoxidil. Jadi memang ada gitu, memang sama gitu loh. Memang dia memang bikin ya mungkin betul itu mereka mematenkan nama bahan aktifnya minoxidil. Nah, biasanya yang jadi banyak pertanyaan tuh pengguna produk brewok ya yang mungkin sebelumnya memakai minoxidil dan ingin mencoba produk Home Beard On kan ketemunya redensil nih. Nah, karena dia udah biasa beli minoxidil nih dari beberapa merek, di belakangnya ingredientnya ya minoxidil dan alkohol biasanya. Nah, ketemu Beard On di depannya redensil, di belakangnya kok nggak ada redensilnya, itu adalah jadi pertanyaan yang mana redensil itu merupakan adalah trade name. Malah kita sebenarnya juga pengen mengedukasi jadinya supaya memberikan informasi dengan jelas, karena kan sebenarnya kenapa sih kita taruh trade name redensil yang ada di depan ini sebenarnya untuk memudahkan untuk para pengguna atau para calon pengguna ini bisa cari tahu juga kan sekarang informasi gampang banget ya dicari. Jadi kita open aja sih sebenarnya yang mana lu kalau misalnya googling pun lu bisa tahu gitu. Dan mungkin balik lagi tadi yang kayak Mas Phil bilang ya, semua ini kan udah melewati proses BPOM ya kalau di Indonesia gitu. Jadi udah bisa dipastikan apa yang ditulis ini pasti akan ada di kandungannya itu sendiri. Kita nggak mungkin melewati proses itu. Nggak mungkin BPOM itu pada saat pengecekan formulasi nggak mungkin miss sih. Dan dia juga pasti ada audit untuk NA-nya itu setiap produk itu kita harus memperpanjang 3 tahun 1 kali. Dan biasanya itu dalam setiap 1 tahun tuh biasanya tuh pasti ada audit. Jadi nggak mungkin mungkin nih batch pertama ada redensil, batch kedua nggak ada atau kandungannya diturunin tuh nggak mungkin banget sih. NA itu kan ini kan ya nomor BPOM ya. Nah, berarti nomor BPOM ini ya siapa tahu ada yang nggak tahu ya, misalnya kenapa ya kok kemarin aku beli nomor BPOM-nya sekian, sekarang nomor BPOM-nya berbeda. Nah, itu karena ada pembaruan yang memang harus dijalankan. Yang memang sudah 3 tahun. Nah, terus pun sebenarnya kalau misalnya dari sisi BPOM nih ya Rip ya, mungkin Ripka di Home belum kedapatan ngerasain kena screening BPOM. Maksudnya screeningnya gini, kan misalnya ada produk baru nih Rip, terus kita mengajukan dong ke BPOM. Nah, itu biasanya Rip dari BPOM pertanyaannya tuh macam-macam Rip. Misalnya gini, banyak yang difilter. Even nama SKU produk aja itu juga difilter sama mereka. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut mereka nggak match nih, apa yang diklaim, apa yang ditaruh itu nggak sesuai dengan kandungannya, biasanya mereka akan balikin dan menanyakan lagi kayak gitu loh tipenya. Itu aja kalau ngomongin kandungan ya, ibaratnya itu yang udah kandungan ya udah pasti lah ya. Tapi label penamaan aja itu tuh ditanyain. Ripka biasanya tanyain. Kayak ini kalau berdasarkan itu ya. Ini kalau berdasarkan pengalaman yang udah kita laluin ya, kayak si kenapa namanya si doang misalnya. Atau kalau si mah masih mending nih, masih jelas, masih obvious. Kemarin tuh kayak misalnya Beard On aja ditanyain kenapa harus namanya Beard On, kenapa Alucid, kenapa Elcid, karena nama kita aneh-aneh dah kan. Ya memang kayak gitu. Jadi memang proses BPOM itu juga memang beneran ya, bukan yang ngada-ngada juga gitu. Jadi kalau misalnya sudah keluar BPOM ya udah pasti bisa, nggak usah diraguin lah ya secara bahan aktif di dalamnya itu apa gitu. Kayak kita juga sering banget soalnya dapat pertanyaan yang kayak khususnya redensil ini. Kenapa nih redensilnya kok nggak ada gitu kan. Terus kita pun membantu menjelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan redensil ini. Merupakan trade name, terdiri dari beberapa komposisi dari INCI name itu gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Jadi ya kita sebenarnya bikin video ini untuk sharing aja dan lebih memudahkan ke depannya teman-teman kalau misalnya mau cari produk, yaitu ada yang namanya trade name, ada yang namanya INCI name gitu. Jadi jangan sharing sampai, aja sih. Jadi bukan hanya untuk salah kaprah gitu
ya. Bukan hanya untuk produk Haum, jadi untuk produk yang lainnya juga kalian juga bisa jadi tahu gitu loh. Kalian bisa browsing. Betul, bisa browsing. Ya gitu yang kayak gue bilang tadi, gue juga kalau misalnya beli sesuatu, gue pengen tahu di dalamnya itu ada apa. Benar. Kira-kira ada nggak analogi gampangnya? Nih ibu-ibu nih, biasanya kalau gue doang ibu, dia masih kaget gitu. Iya, analogi gampangnya apa ya, kayak kita bikin apa nasi goreng apa-apa gitu. Iya, kalau analoginya tuh lebih kayak misalnya kita punya makanan misalkan apa ya? Sambal terasi misalnya gitu kan ya. Kita biar gampang aja ya sebutnya sambal terasi, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada bawang, ada cabai, ada terasi, ada garam ya kan, yang membuat semua komposisi itu dijadiin satu. Gimana caranya bisa jadi sambal terasi yang enak gitu. Oh, jadi misalnya sambal terasi plus kecombrang nih. Jadi misalnya ini kalau sambal terasinya udah di trade name-in dong, ya kan? Plus kecombrang nih, ibaratnya kecombrang ini ya memang kecombrang dong. Tambahannya bentuknya gitu kan, maksudnya tambahannya emang as it is gitu. Meanwhile, si sambal terasi ini dalamnya ada macam-macam nih kan, gitu. Nanti dinamain deh tuh sambal terasi kecombrang, Ripka sambal gitu. Wow. Ya jadi gitulah untuk penamaan dalam label ya. Ya kira-kira kayak gitu ya, sharing-sharing kita tentang penamaan di dalam label. Jadi kalau misalnya selama udah BPOM, ini pun bener loh, produknya nggak cuma Haum ya, semuanya. Selama yang memang udah BPOM ya pasti itu udah melalui BPOM kerjanya bener kok. Iya, pasti udah melalui screening. Iya, karena kita untuk lulus BPOM itu juga butuh waktu. Benar, panjang ya. Dia ada beberapa tahap, itu ada sekitar 4 atau 5. Misalnya kita memang nggak melewati satu tahapan nih, kita bisa mundur lagi proses dari nol. Jadi ya nggak ada tuh yang namanya gampang-gampang keluarnya terus nggak dicek tuh kayaknya enggak ya. Kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Apalagi kita udah melalui BPOM gitu. Betul. Palingan kecuali nih bikin palsu produk itu lain lagi ceritanya. Lagi. Yang pasti itu bukan Haum ya. Iya. Bukan Haum ya. Misalnya ada modus-modus bikin produk itu mereka ya gampang aja kan, tinggal ngeprint apa segala macam. Itu beda ceritanya lagi. Tapi nanti bakalan ketahuan di batch number. Untuk cara taunya produk fake atau enggak itu pasti ada batch numbernya, nanti bisa kita cek tuh ke pabrik bener nggak nih. Gitu. Karena kalau misalnya batch numbernya disamain aja gimana? Bisa kecek jumlah yang masuk kan ketahuan kita berapa, terus keluarnya berapa. Kalau keluarnya lebih dari yang kita keluar produksi bisa ketahuan. Ya udah ada ininya lah, udah ada filter udah untuk menjaganya gitu. Kira-kira mau bahas apa lagi video ke depan? Kita nggak ada pikiran apa ya? Nah yaudah. Oke. Oke, sip. Thank you semua. Bye. Ini tuh termasuk ini. Iya.